Tematik kelas 1, tema 4, subtema 4, muatan matematika, mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat, tetap ceria, dan terus semangat. Amin. Hari ini kita mau belajar lagi ya teman-teman. Kita baca doa lebih dahulu yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang satuan tidak baku, kita lihat dulu yuk sebenarnya alat timbang apa saja yang bisa kita gunakan dan yang menggunakan satuan baku tentunya. Nah, ciri-cirinya sama seperti satuan panjang kemarin, yaitu ada angkanya. Kita simak yuk, apa saja ya contohnya? Yang pertama yaitu timbangan berat badan. Nah, ini termasuk satuan baku karena terdapat angka-angka ya teman-teman. Dan ini beratnya itu pasti, tidak dikira-kira. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Contoh selanjutnya yaitu timbangan meja. Biasanya digunakan sama para pedagang di pasar ya teman-teman. Teman-teman pernah melihat kan ada pedagang di pasar jualan cabai, kentang, dan lain-lain. Nimbangnya pakai alat ini. Ini namanya timbangan meja ya. Selanjutnya, yang sebelah kiri ini adalah timbangan beras. Biasanya digunakan untuk menimbang beras. Yang sebelah kanan itu timbangan kue. Wah, kalau yang sering bantuin ibu di dapur bikin kue pasti tahu timbangan ini dan pernah menggunakannya. Nah, itu ya teman-teman contoh alat timbang yang merupakan satuan baku. Selanjutnya yaitu alat menimbang dengan satuan tidak baku. Nah, kenapa disebut tidak baku? Karena tidak ada angka yang menunjukkan kepastian beratnya berapa kilo. Nah, alat ini hanya untuk kira-kira saja teman-teman, jadi tidak pasti ya hasilnya. Contohnya, kita bisa menimbang berat benda dengan menggunakan kelereng. Nah, ada berapa kelereng yang dibutuhkan untuk menimbang berat suatu benda agar bisa seimbang antara kanan dan kiri. Selanjutnya adalah batu baterai. Nah, ini juga bisa digunakan ya teman-teman untuk mengukur berat benda. Selanjutnya lagi yaitu batu kerikil. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menghitung berat benda. Nah, sekarang bagaimana Ustazah cara menghitung berat benda? Nah, teman-teman perhatikan ya, ini ada hewan gajah dan hewan kelinci. Kira-kira mana yang lebih berat? Apakah yang posisinya di bawah atau yang ada di atas? Tepat sekali. Gajah atau kelinci yang lebih berat adalah gajah. Jadi, benda yang lebih berat itu posisinya di sebelah bawah dan kalau yang lebih ringan itu posisinya di sebelah atas. Sekarang, ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Yang pertama adalah 2 bantal dan 1 guling. Mana yang lebih berat? Posisinya yang di bawah adalah 2 bantal. Jadi yang lebih berat adalah bantal dibanding dengan guling. Nah, gitu ya teman-teman caranya. Nanti boleh buat latihan di rumah ya di halaman 142. Kemudian kita bisa juga loh belajar menghitung berat benda dengan menggunakan gantungan baju. Contohnya seperti ini, seperti gambar. Jadi gantungan bajunya dikasih tali di bagian atas lalu dipegangin. Nah, begini bisa digunakan pakai kelereng, batu baterai, atau kerikil. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kita menghitung berat sendok dengan menggunakan kelereng. Ada berapa kelereng ya biar
bisa seimbang. Jadi kalau sudah seimbang berarti beratnya pasti. Coba dihitung ada berapa kelereng? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata berat sendok itu adalah 5 kelereng. Gitu ya. Contoh berikutnya, mobil polisi. Ada berapa kelereng ya mainan itu mobil-mobilan polisinya? 1, 2, 3, 4, 5 kelereng. Betul sekali. Sampingnya yang bebek-bebekan ada berapa kelereng? 1, 2, 3. Ada 3 kelereng. Selanjutnya boneka. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelereng. Selanjutnya robot-robotan ada berapa kelereng teman-teman? Ada 1, 2, 3, 4 kelereng. Nah begitu ya teman-teman cara menghitung berat benda dengan menggunakan kelereng dan gantungan baju. Coba kita latihan yang ini ya, contohnya nomor 1. Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Tadi robotnya ada 4 kelereng dan bebek karetnya ada 3 kelereng. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi berat mainan robot digabung dengan bebek karet ada 7 kelereng. Nah, itu kalau digabung teman-teman. Kalau seperti yang nomor 3 dan nomor 4, kalau selisih berarti nanti dikurangi ya caranya mengerjakan. Selanjutnya contoh yang bawah, beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Mobil-mobilan ditambah boneka monyet jumlahnya ada berapa? Mobil-mobilan ada 5 kelereng dan boneka monyet ada 6 kelereng. Berarti jumlahnya ada 11. Pinter sekali. Nah, untuk sampingnya boneka monyet ditambah robot boneka monyet ada 6. Dan boneka robot ada 4. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi yang dicentang yang mana? Mobil-mobilan ditambah boneka monyet atau boneka monyet tambah robot? Nah, lebih berat 11 atau 10? Ya, 11. Berarti yang dicentang adalah mobil-mobilan ditambah boneka monyet ya. Nah, nanti untuk yang bawahnya dan lembar sebaliknya buat latihan di rumah ya teman-teman. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini, yaitu belajar menghitung berat benda dengan satuan tidak baku. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ustazah mohon maaf jika ada salah. Dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.